Halo teman-teman Semarketer, ketemu lagi barengan gue Ridho Putra Segara, founder dan CEO di Search Agency. Video yang ini kita ngomongin hal yang ringan-ringan ya teman-teman ya. Gak usah dulu ngomongin soal technical SEO atau content marketing gitu ya. Yang technical SEO nanti episode 41 gue mau ngobrol sama Eki soal kalau budget management. Kalau teman-teman ada waktu ikutan diskusi kita live ya teman-teman di SEO Show. Tapi video ini gue mau ngobrol sama teman-teman soal satu hal yang sering banget gue dapat pertanyaan gitu ya, tentang bagaimana cara akselerasi karir teman-teman di SEO ya. Dan ini juga sebenarnya udah pernah gue posting teman-teman di LinkedIn ya kan. Tapi kalau teman-teman misalnya terlewat postingan itu atau nggak connect sama gue di LinkedIn gitu ya, gue mau share lagi sama teman-teman ya. Yang pertama adalah teman-teman, industri SEO ini lagi berkembang gitu di sini di Indonesia ya teman-teman. Dari waktu ke waktu makin banyak talent-talent baru yang mulai karir mereka di SEO. Kalau teman-teman mau accelerate karirnya teman-teman, salah satu yang penting untuk teman-teman cari tahu adalah bagaimana teman-teman bisa stand out dibandingkan dengan talent-talent SEO yang lain ya. Dan gue punya tips untuk teman-teman bisa membangun gitu ya karirnya teman-teman dan bisa stand out dibandingkan talent-talent SEO yang lain ya. Yang pertama adalah teman-teman harus aktif. Ini kadang-kadang ya suka jadi problem ya. Gue nggak tahu banyak orang SEO yang pemalu mungkin, gue nggak tahu juga ya, tapi susah banget itu untuk kelihatan ya. Ngomong nggak pernah, gaul atau kumpul-kumpul sama yang lain nggak pernah ya. Kerja di perusahaan itu juga jarang kelihatan. Maksudnya bukan jarang kelihatan nggak pernah masuk ya, tapi ada di perusahaan itu tapi nggak pernah kedengeran suaranya gitu ya. Kalau menurut gue ya teman-teman, orang SEO ini harus aktif untuk kelihatan, supaya kelihatan gitu ya. Kalau teman-teman bekerja di perusahaan, teman-teman harus mulai untuk belajar aktif di perusahaan itu, ngasih ide, ngasih insight gitu ya, ngasih informasi-informasi baru ya kan, ikutan ngobrol meskipun itu bukan yang langsung berkaitan dengan SEO-nya teman-teman ya. Dan untuk kita orang-orang SEO, kita beruntung teman-teman, karena di SEO ini kan moving part-nya banyak gitu, yang kita lihat sehari-hari itu banyak gitu ya. Jadi kalau di perusahaan teman-teman tuh bisa punya banyak bahan pembicaraan, mau sama bosnya teman-teman, sama manajernya teman-teman, atau sama teman kerja yang lain gitu ya. Mulai untuk share ideas. Teman-teman misalnya ngerjain satu website di sebuah perusahaan, lihat semua aspek yang berkaitan sama website itu, cari tahu ada opportunity baru kah ya. Atau teman-teman ngerjain satu website itu punya competitors, lihat competitorsnya publish konten apa, share insight-nya. Mulai untuk aktif, mulai untuk kelihatan gitu ya teman-teman ya. Jangan bersembunyi terus, jangan dan ini bukan soal introvert atau extrovert ya teman-teman. Tapi gimana ya kalau di perusahaan, terutama kalau orang-orang yang nggak pernah aktif, nggak pernah kelihatan, nggak pernah ada gitu ya, nggak ada suaranya, susah gitu untuk bisa accelerate karirnya mereka ya. Ya kalau teman-teman belum bekerja di perusahaan gitu ya, teman-teman freelancers, teman-teman konsultan gitu ya, aktif di community, mulai untuk mau sharing sama orang ya, di invite untuk ngisi webinar mau, atau bahkan mengajukan diri gitu ya. Atau teman-teman kalau punya opportunity bangun channel YouTube misalnya, seperti yang gue lakukan ya, meskipun audiensnya cuma segini-gini aja nggak apa-apa, tapi ini cara kita untuk aktif, untuk mulai kelihatan gitu teman-teman ya, supaya yang lain yang tertarik sama industri ini atau stakeholder yang lain yang terlibat di industri ini tahu keberadaan teman-teman. Dan ini harus dilatih teman-teman, nggak bisa terjadi karena keajaiban, nggak bisa. Harus teman-teman yang mulai inisiatif untuk jadi aktif ini ya kan. Kadang-kadang gue sendiri suka merasa ya, gue kan teman-teman tahu gue punya Search Marketers Indonesia, tapi buat gue nyari orang yang mau untuk sharing
di classroomnya gue misalnya, atau enggak nyari orang untuk gue ajak ngobrol di SEO show misalnya, susah kadang-kadang teman-teman ya. Banyak yang nolak, banyak yang bahkan gue pernah message LinkedIn untuk nge-invite mereka masuk ke di SEO show, ke acara mingguan kita gitu ya, gak dibalas-balas acan sama mereka, itu juga pernah ya. Yang pertama, be aktif ya teman-teman. Yang kedua teman-teman, ini juga penting ya untuk teman-teman. Orang SEO ini harus mulai untuk belajar jadi accountable gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan gitu waktunya mereka, pekerjaannya mereka, dari deliverablesnya mereka ya. Karena banyak orang-orang SEO yang kadang-kadang ditanyain lagi ngerjain SEO, tapi nggak bisa ngejelasin apa yang mereka lakukan ya. Kalaupun mereka ngejelasin, loncat-loncat penjelasannya, nggak runut gitu ya teman-teman. Jadi nggak nyambung sama waktu yang mereka habiskan untuk mengelola campaign tersebut. Di lingkungan gue misalnya, lingkungan agensi SEO, berapa banyak agensi SEO yang nge-charge kliennya retainer fee misalnya, tapi ya kliennya juga nggak ngerti apa yang mereka kerjakan. Yang penting setiap bulan reportnya ranking naik, backlink bertambah, ranking naik, backlink bertambah, itu aja kan. Nggak accountable gitu ya. Dan di perusahaan juga banyak yang seperti itu. Di perusahaan juga banyak orang SEO yang bahkan dia datang ke perusahaan setiap hari bingung mau ngerjain apa gitu. Masuk kantor dia lihat ranking turun, ranking naik. Besokannya dia masuk lagi, lihat traffic turun, traffic naik. Nggak punya pola kerja yang jelas, nggak punya rencana kerja yang jelas gitu ya. Sehingga pekerjaan mereka jadi susah untuk bisa accountable. Teman-teman talent SEO yang mulai berkarir di SEO, menurut gue harus mulai untuk memperbaiki ini gitu ya. Buat pola kerja yang jelas, siapin rencana kerja yang jelas ya. Atur tuh teman-teman waktunya teman-teman ketika mengelola campaign itu ya. Kalau di Search Marketers Indonesia kan teman-teman tahu ya, kita pakai satu metode namanya Topic Ownership Strategi. Di situ ada taksonomi research. Dari taksonomi research nanti turun ke KPIs and projection gitu ya. Dari situ teman-teman bisa mulai untuk menyiapkan pola kerjanya teman-teman, apa yang harus teman-teman lakukan. Dan ini tugasnya teman-teman gitu ya, kewajibannya teman-teman. Ini akan sangat membantu teman-teman untuk bisa lebih accountable dengan campaign SEO yang teman-teman jalankan ya. Dan gimana ya teman-teman ya, kalau apa kalau nggak seperti itu gitu ya teman-teman ya, orang tuh susah untuk mengerti value-nya teman-teman. Kalau teman-teman hanya fokus sama resultnya aja misalnya, oh trafficnya naik pak, oh rankingnya naik pak ya kan, tapi teman-teman nggak bisa menjelaskan juga apa yang teman-teman lakukan ya kan, apa yang menyebabkan impact positifnya terjadi, apa yang menyebabkan negatifnya terjadi gitu ya. Terus teman-teman juga nggak bisa mempertanggungjawabkan setiap waktu yang teman-teman habiskan ketika teman-teman mengelola SEO campaign teman-teman. Ya orang akan susah untuk bisa ngasih value ke teman-teman. Di gue misalnya, di industri gue, di agency SEO ya, kalau gue nggak bisa ngasih lihat ke kliennya gue duit yang mereka habiskan itu perginya kemana di gue gitu ya, kliennya akan bilang, ah lu mah mas, gue ngabisin duit doang sama lu, gue nggak tahu lu ngerjain apa di campaign gue kan. Ini yang kedua nih teman-teman, mulai untuk belajar jadi accountable gitu ya teman-teman. Yang ketiga nih teman-teman, yang ketiga juga penting nih ya. Teman-teman juga harus mulai untuk belajar terlibat atau mencoba gitu ya menjalankan campaign SEO, tidak hanya eksekusinya saja, tapi teman-teman juga harus mulai belajar untuk membangun strategi untuk campaign SEO-nya teman-teman ya. Dari mulai menyiapkan target audience ya, terus dari sana teman-teman turunkan untuk
cari tahu potensial marketnya seperti apa, behavior audiensnya seperti apa, challenge, frustration, kemudian cara teman-teman nanti untuk bisa reach out ke audiens itu seperti apa. Ya, teman-teman juga bisa mulai untuk menyiapkan objektif dan goals yang jelas untuk campaign SEO-nya teman-teman. Kan teman-teman tahu kalau di grup kita di Search Marketers Indonesia, gue pakai metode yang ada goals triangle itu ya. Goalsnya apa, terus KPIs-nya apa, user indicators-nya apa. Teman-teman harus mau untuk terlibat membangun itu gitu ya, menjabarkan itu. Tidak hanya benerin meta title, meta description, atau ekspor data dari Ahrefs, ekspor data dari Semrush, nggak hanya itu. Tapi teman-teman benar-benar terlibat di strategic development dari SEO campaign-nya teman-teman, ya kan. Ini bahkan sangat membantu karirnya teman-teman gitu. Kalau orang SEO yang mengerti cara membangun strategi SEO, jumlahnya jauh-jauh lebih sedikit dari orang SEO yang mengerti eksekusi SEO gitu teman-teman ya. Gue kalau ada kolega gue atau teman gue yang nanyain ke gue, Mas, gue butuh rekomendasi orang SEO dong ya, yang bisa bantuin gue misalnya untuk technical partnya, untuk konten partnya, ya kan. Gue bisa sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan cepat gitu ya. Tapi kalau temen gue itu nanyanya, Mas, lu punya nggak orang yang ngerti cara bikin strategi SEO yang bagus kayak gimana buat company gue ya, gue akan berpikir lama gitu untuk bisa menyebutkan 1, 2, 3 aja susah gitu nama yang sesuai gitu ya kan. Dan sebenarnya kan ini bukan sesuatu yang nggak bisa dipelajari gitu ya teman-teman ya. Mulai teman-teman, kalau teman-teman sudah bekerja di perusahaan sekarang ya, coba lihat perusahaan teman-teman ini objektifnya apa, goalsnya apa gitu ya. Kalau teman-teman nggak terlibat di meeting-meeting strategik perusahaan itu, ya tanyain lah sama yang ikutan meeting strategiknya. Tanya sama mereka, lu tahu nggak perusahaan ini sebenarnya SEO-nya itu kebutuhannya, goalsnya mau seperti apa sih. Dari sana teman-teman jabarin tuh jadi goals triangle ya kan. Kemudian teman-teman mulai untuk mau terlibat mendefine audience dari campaign SEO-nya teman-teman ya kan. Atau kalau teman-teman sudah punya kemampuan untuk membangun taksonomi research seperti yang ada di grupnya kita ya kan, teman-teman yang bikin taksonomi research-nya, teman-teman yang define nih setiap konten yang akan dipublish di website perusahaannya teman-teman ini role-nya apa ya. Itu yang nanti akan membedakan teman-teman dengan talent-talent SEO yang lain gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman freelancers gitu ya teman-teman juga harus mulai integrate bagian strategi SEO ini ke dalam servisnya teman-teman gitu. Bener-bener gitu teman-teman memikirkan bagaimana nih cara gue sebagai orang SEO bisa ngasih value yang clear ya, bisa ngasih returns yang positif untuk siapapun yang mau bayar gue. That's the things ya kan teman-teman. Karena gue percaya in the end of the day, di channel apapun di marketing ujung-ujungnya adalah duit ya kan. Bosnya teman-teman, kliennya teman-teman akan nanyain ke teman-teman, mana duitnya, show me the money ya kan. Itu kenapa teman-teman, part yang ketiga yang barusan gue share sama teman-teman adalah kemampuan teman-teman untuk membangun strategi SEO ya. Ini 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah mulai untuk aktif, mau itu di perusahaan tempat teman-teman bekerja, kasih ide, kasih insight, kasih informasi yang baru ya kan. Kalau teman-teman terlibat di komunitas misalnya, mulai aktif untuk terlihat di komunitas itu ya, mau sharing, mau muncul di webinar ya kan. Kalau gue kebetulan kontak teman-teman untuk jadi tamu di SEO Show, jangan nolak ya kan. Bales lah message-nya gue paling enggak ya kan. Yang kedua, be accountable ya teman-teman. Part yang ini teman-teman mulai untuk memikirkan pola kerja yang jelas untuk SEO campaign-nya teman-teman seperti apa ya kan. Bikin work plan-nya ya.
supaya teman-teman bisa mempertanggungjawabkan nih semua waktu yang teman-teman habiskan untuk mengelola campaign-nya teman-teman. Yang ketiga, dan ini juga part yang penting, adalah mulai memikirkan bagian strategi dari SEO campaign-nya teman-teman. Jangan hanya terlibat di execution-nya saja. Jangan hanya mau mengerjakan perbaikan title, description, perbaikan konten, perbaikan technical, atau yang seperti itu. Tapi teman-teman juga mulai terlibat untuk mendefinisikan goals dan objektif dari SEO campaign-nya teman-teman. Teman-teman yang menyiapkan target audience yang clear untuk SEO campaign-nya teman-teman. Teman-teman yang menyiapkan taksonomi research dan konten strategi untuk SEO campaign-nya teman-teman. Ya, 3 hal itu akan membantu teman-teman untuk accelerate karirnya teman-teman. That's it teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.